lebih bermasalah karena kita ingin menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan tidak bisa ditunda sampai besok. Makanya sering kita jatuh dalam utang menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Makanya tenangkan hatimu, karena Allah yang menghantarmu sampai pada titik ini, Dia juga akan menjagamu. Mungkin ini perlu terjadi. Mungkin ini perlu terjadi supaya segala kepalsuan hidup kita dihancurkan. Supaya kita bisa melihat kembali bahwa semua yang kita miliki dan apapun yang kita punyai cumalah aksesoris, tidak lebih, tidak kurang. Kadang dalam hidup semua keberhasilan kita membuat kita menjadi identik dengan keberhasilan. Menjadi identik dengan apa yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki. Kita lupa semua itu aksesoris. Dan karena aksesoris menjadi penting, diri kita menjadi tidak penting lagi. Kita menjadi gampang membandingkan aksesoris kita dengan orang lain. Merasa lebih hebat atau merasa lebih minder dengan aksesorisnya orang lain. Jangan. Diri kita itu jauh lebih besar dari aksesoris. Makanya kadang dunia kita perlu runtuh, supaya kita menyadari sekali lagi bahwa hidup itu adalah indah. Hidup itu adalah satu anugerah dari Dia yang di atas sana. Pasti Bapak Ibu tahu, ketika baru menikah tidak ada uang, modal nekat, modal cinta. Kadang keluarga laki dan keluarga perempuan tidak setuju, tapi nekat. Pada akhirnya mereka bilang, ya sudah, mereka mau nikah, ya udah, atur nikah saja. Tapi sesudah itu atur saja, karena kau tidak dengarkan punya nasihat, atur saja hidupmu. Dan biasanya apa yang terjadi ketika baru menikah, tidak dapat dukungan dari keluarga laki, keluarga perempuan, cuma berdua. Dan apa yang terjadi ketika satu pergi cari kerja, kau jalan saja. Jangan pusing di rumah, pokoknya kau jalan. Yang urusan di rumah saya yang ngatur. Ada pembagian pekerjaan. Satu bagian luar, satu bagian di rumah. Dan banyak kali yang ada pengorbanan. Kau jangan pusing. Biar padamu yang di rumah lebih banyak pekerjaan. Pokoknya kau atur saja, kau jangan pusing. Ada pengorbanan. Ketika malam tiba, ketemu, gimana tadi jalan? Baik kan? Ada masalah kan? Hei, begini. Ada komunikasi. Ada saling dialog. Ada saling mendengarkan. Ketika yang satu putus asa, kau jangan putus asa. Cuma kita berdua, kita tidak punya siapa-siapa. Perut saya sudah jadi besar ini. Sebentar lagi anak kita keluar. Bagaimana? Kau nggak boleh menyerah. Bahasa yang dipakai selalu menguatkan, selalu meneguhkan, selalu mengingatkan. Kau tidak sendirian, ada saya bersamamu. Ketika mengalami jalan buntu, yuk kita berdoa. Masa Tuhan biarkan kita begitu saja? Makanya Bapak Ibu bisa lihat, di tahun-tahun pernikahan permulaan, karirnya menanjak cepat, uang banyak, kayaknya apa saja bisa dibeli. Tapi begitu sudah berhasil, sering yang satu mulai ada banyak bohongnya. Bukan bohong karena bohong, tapi nanti kali saya ngomong dia pusing, mendingan saya mikir sendiri. Ada mulai kesombongan. Dia jadi begini ini karena saya yang berkorban. Dia dulu datang tidak punya apa-apa, kok tidak pakai modal kalungku. Ada kesombongan. Doa, kalau satu panggil doa bilang, kau doa saja. Tidak ada doa bersama.
Makanya sering kerjaan berantakan. Uang banyak masuk, lebih banyak masuk dari permulaan perkawinan, tetapi keluarnya juga banyak. Kadang uang hanya cukup untuk membayar apa yang perlu. Kita cuma jalan tempat. Kadang uang sudah ditabung, rencana nanti kalau uang ini ditabung, nanti mau kembangkan begini, mau buat ini, mau buat ini. Hari dimana mau pakai uangnya, sering ada kejadian. Orang tua sakit, anak sakit, uang akhirnya keluar lagi. Karena apa? Sudah ada perubahan. Suami istri tidak cari makan sama-sama. Tidak bisa. Harus akar kalau mau naik tumbuh, harus cari makan sama-sama. Akar itu ada, pohon itu ada 4 akarnya. Akar utama. Timur, selatan, utara, barat. Itu akar 4. Fungsi akar itu menegakkan pohon. Ketika akar utara terlalu keras menarik, akar selatan terlalu lembek, pohon tumbuhnya ke arah selatan, tetapi tidak naik-naik. Dia naik begini, kapan naiknya? Jadi tidak pernah kelihatan dia naik. Sebagai suami istri, 4 akar itu adalah akar orang tua. Makanya nenek moyang kita mengajarkan hargai orang tua. Kalau kita tidak hargai orang tua, susah hidup kita. Nah, makanya harus adil. Kalau buat ke laki-laki, keluarga perempuan, harus juga sama adilnya buat ke keluarga laki. Tidak boleh miring ke keluarga perempuan, tidak boleh miring ke keluarga laki-laki saja. Karena hal begitu akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan pertikaian, kekecewaan. Makanya harus adil. Semakin tinggi pohon, akarnya harus dalam. Semakin hebat Anda, relasimu dengan orang tua dan keluarga dua belah pihak harus semakin dalam. Tanpa itu, angin akan menerbangkan, akan gampang tumbang. Tapi semua pohon ada akar tengah. Akar tengah itu tidak boleh potong. Akar utara, selatan, timur, barat bisa terputus, pohon masih bisa hidup. Tapi kalau akar tengahnya terpotong, pohonnya tidak mungkin hidup. Akan susah hidup. Itulah akar kehidupan kita. Entah sebagai orang Dayak, kehidupan dengan alam semesta ini, entah dengan Tuhan. Tapi relasi kita dengan pemberi kehidupan itu harus semakin baik. Makanya, karena apa? Kita sebagai orang Katolik, kita sebagai orang Kristen, kita percaya kita ini terbuat dari debu tanah. Tetapi debu tanah ini menjadi hebat karena debu tanah ini telah diangkat oleh Tuhan sendiri. Ketika Tuhan ciptakan alam semesta, dia bilang, terjadilah siang, terjadilah malam, terjadilah bulan bintang, dia cuma begitu saja. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak pernah, dia repot sekali urusan manusia. Dia bahkan bilang, mari kita ciptakan manusia. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia itu hidup dalam relasi dengan orang lain. Kalau semua kambing di seluruh dunia, di seluruh Brunei ini mati, dan cuma satu bayi kambing yang hidup, bayi kambing itu akan tumbuh sempurna menjadi kambing. Tapi manusia, kalau seluruh manusianya mati, cuma satu yang hidup, akan jadi seperti Tarzan. Tarzan dia lahir, dia tidak punya teman, dia hidup bersama binatang, dia bahasanya juga seperti binatang. Begitu saja. Nah, karena manusia perlu orang lain. Karena dari sononya. Makanya apalagi kalian sebagai suami istri, itu duanya harus sama. Makanya kalau suami malas doa, istri harus doanya lebih banyak.
Jangan bilang, supaya kuotanya sama. Tetap harus 100%, dia doa 10%, ibu harus 90%, supaya 100%. Jangan bilang, dia kita doa, balas juga saya doa, buat apa saya doa sendiri. Apalagi kalau cari makan, baku rebut. Kalau suami bilang, udah, kadang untuk Bapak, ada hal yang kita laki-laki enggak. Laki-laki itu data. Semua data. Apa yang dia lihat, data. Ada data begini, dieksekusi. Kalau tidak ada data, cuma ngomong-ngomong, tidak bisa. Perempuan itu, biar tidak ada data, dia sudah punya perasaan. Jauh sebelum kejadian, dia sudah bilang, jangan deh. Jadi sering kok debat. Suami mau begini, istri jangan. Orang ini begini. Saya nggak percaya sama orang itu. Padahal belum ketemu. Ya, jadi sering kayak begitu daripada debat-debat. Istri bilang, terserah kau saja. Kau mau dapat terserah, saya tidak mau musuh. Dan sering gagal. Kalau gagal suami bilang, ternyata kamu benar dia begini. Itu saya sudah bilang kamu tidak mau benar. Tadi dia kalah, sekarang dia menang. Jadi sering model begitu. Makanya saya bilang, kalau ibu melihat karena ibu itu punya perasaan, itu yang instingnya, itu sangat peka. Karena mereka ini orang perasaan, orang hati. Kita laki-laki ini orang kepala. Memang orang kepala. Makanya inilah kepala dan hati ini harus segini sama. Kalau kepala jalan sendiri, hati jalan sendiri, susah. Kalau cuma hati jalan sendiri, kita nanti dibodoh-bodohi. Kalau kita pakai kepala saja, nanti kita tidak punya hati. Ini duanya harus sama. Kadang saya nggak ngerti, perempuan yang bilang, pastor kayaknya suami nggak sayang sama saya. Kenapa? Dia nggak pernah bilang tuh, I love you. Terus saya bilang, masa? Terus yang uang siapa yang pegang? Saya. Yang tolong dia saya. Ya. Tapi dia cuma ingin dengar I love you. Memang perempuan. Dan semakin dia dibilang I love you, semakin tinggi perasaannya. Maka hati-hati Bu. Banyak laki-laki sekarang pakai kata-kata untuk membuat dan menakutkan. Jadi hati-hati. Tapi juga banyak laki-laki itu ingin jadi pahlawan. Jadi seperti yang tadi, makanya kalau kita pergi, kalau Anda dengar kisah di dalam Yesus lagi diundang ke rumah Simon, orang Farisi, ada seorang perempuan masuk, dia masuk dari belakang. Karena Yesus orang Yahudi duduk di bangku, kakinya di belakang. Mereka duduk begini. Kalau orang Cina mungkin di depan dia, kalau mereka ini di belakang, setengah tidur. Kaki di belakang. Dan apa yang dibuat oleh perempuan? Dia bersihkan kaki Yesus pakai air mata. Dia keringkan pakai rambut. Lalu dia siram dengan parfum. Makanya ibu sering ribut sama bapak urusan rambut. Ibu mau warna kuning, bapak tidak mau. Ibu mau potong karena repot, panas, bapak tidak mau panjang. Sering repot. Makanya jaga rambutnya baik-baik. Jangan ditaruh dengan segala macam hal yang pada ujungnya nanti cepat merusak rambutnya. Karena sering laki-laki yang dilihat pertama itu rambutnya. Dari jauh dia lihat, cantik sekali. Begitu noleh, ternyata silahis. Ternyata dia bukan laki-laki yang tunang, kami laki-laki palsu. Kita kan banyak yang model begitu. Kelihatan, rambutnya cakep. Makanya atur rambutnya baik-baik. Lebih-lebih kalau bapak lagi pulang dari tempat kerja, mandilah sedikit. Masa sebelum waktu pacaran, suami belum balik di pacaran, mandi rambutnya disisir-sisir sekitar begini-begini. Tapi kalau sudah nikah, biar aja rambutnya berubah. Jangan jaga rambutnya. Jadi makanya sering bapak-bapak itu jago. Orang pelacur itu rambutnya cakep. Saya tahu karena saya dulu kerja di Tipin sebagai frater di daerah Lampu Merah, Mabini. Saya kerja sampai 1 tahun.
untuk di tempat mereka, untuk jaga kalau sampai mereka hamil, anaknya tidak digugurkan atau tidak dijual belikan di Hundred Island, dan sering anak-anak itu jatuh ke pedofile. Nah, makanya kami punya pekerjaan itu waktu itu jaga supaya mereka jangan sampai jadi aborsi, buat aborsi atau jual anak. Itu kerja. Jadi biasanya mereka itu seharian habiskan waktu untuk urusan rambut. Banyak juga ibu-ibu tahu, kalau mau Natal Pasca itu pasti rambut diatur ya. Seringkali atur rambutnya begitu lambat sampai pergi gereja buru-buru. Akhirnya rambutnya cantik karena buru-buru, bacanya salah, nyanyi dia juga salah. Karena terlalu sibuk tadi urusan dandan perdandan itu. Nah, dan biasanya kalau cerita kita tanya, kau kenapa begini? Dulu saya di sini sebenarnya saya tidak mau kerja di sini, tapi karena begini saya dijual lah, macam-macam cerita. Air mata. Yakin kalau lihat air mata pasti dulu. Makanya laki-laki sering selingkuh kalau punya istri yang sangat otonom, yang bisa cari kerja, bisa hidup sendiri tanpa laki-laki. Sering dapat suami yang selingkuh. Selingkuhnya bukan sama istri yang sama level dengan istri, tapi sering sama kelas bawahan. Dan sering dia meninggalkan jejak supaya kedapatan oleh istri. Tidak gampang nih 32 tahun jadi imam untuk tahu banyak hal model begini ya. Makanya sering bahkan apa laki-laki mau jadi pahlawan. Makanya jangan laki-lakimu pahlawan. Jangan kamu yang selalu pahlawan. Di rumah semua masalah diselesaikan sama ibu, tidak pernah bapak. Itu dia dicari di tempat di mana dia bisa menyelesaikan masalah orang. Gitu. Makanya biar ibu bisa menyelesaikan, ngomong sama bapak, Pak, begini itu aku pusing. Memang ujung-ujungnya ibu akan ambil keputusan, tapi ngomong. Makanya sering kalau dia tahu anak ibu, kalau nilainya bagus, pasti bapaknya bilang itu anak bapak. Padahal yang hantar anaknya si ibu, dan bantu PR-nya anak si ibu, bapaknya enggak. Tapi kalau anaknya nilai bagus, itu anak bapak. Tapi kalau anaknya nilai jelek, itu anakmu. Makanya itu. Jadi dia pasti nangis. Dan sesudah nangis, apa yang dia buat? Ya harum. Racunku harum sekali. Mereka punya parfum itu sangat merangsang. Kadang bau badan lah, bau jasmin lah, bau apa. Makanya kalau biasa suka pakai parfum, kita bisa tahu parfum model begini enggak. Kalau orang memang agak nakal, parfumnya itu sangat merangsang, sangat tajam. Tapi kalau orang biasanya tenang, parfumnya itu sangat suave, sangat lembut, halus. Dari parfum kita bisa tahu kelasnya dari mana. Jadi dia harus 3 hal ini sumber dosa yang perempuan. Dia pakai rambutnya, dia pakai air matanya, parfumnya untuk menjatuhkan laki-laki. Tapi ketika di kaki Yesus, dia serahkan semua. Di kaki Yesus dia serahkan. 3 hal itu menjadi sumber. Kadang kita melihat semua masalah, persoalan dalam kacamata yang salah. Kita lupa Tuhan itu punya rencana yang besar. Ketika saya jatuh dalam keadaan begitu, saya tiba-tiba dapat, tidak ada hujan, tidak ada angin, saya dapat kiriman stola dari 5 orang anak perempuan yang ketika saya di Brasil di tahun 90-an, mereka masih anak-anak SD kelas 1 dan 2. Pernah mereka kirim saya kartu Natal berbentuk bintang.
Jadi mereka mandi di laut pakai bikini, orang Brasil biasa mandi pakai bikini, dengan kakinya dibuat bintang. Dari bintang 5 kaki, 10 kaki. Jadi bintang difoto dari atas kapal, dikirim ke saya. Gambarnya agak kabur. Dia saya bilang, ngapain kirim kartu kalau fotonya kabur? Dia bilang, karena kau pastor, jadi kau tidak usah lihat. Jadi kau cukup berimajinasi. Jadi dari saat itu, sering kalau saya mau keluar ke stasi, mereka muncul nomor itu anak. Dan anak-anak ini bagi saya ketika saya di Brasil benar-benar berkat. Karena tiap kali ada orang yang mau ganggu saya, mau datang dan pakaian yang agak miring, itu 5 anak itu selalu muncul tiba-tiba. Tidak tahu dari mana, mereka pokoknya muncul di pastoran dan gedor. Dan saya lagi ngomong, tidak, pokoknya mereka duduk, kami tidak ganggu. Jadi mereka cari baca buku apa di sana, tapi duduk tetap di situ. Jadi akhirnya orang yang mau ganggu pergi. Jadi dalam keadaan begitu, saya tiba-tiba dapat stola dari mereka. Bapak Ibu tahu, saya berlutut. Saya nangis di dalam kapel. Tanpa mereka ngomong apapun, seolah-olah Tuhan bilang kepada saya, kenapa kau pusing dengan semua omongan orang? Kamu imamku. Kamu imamku. Dan menariknya, ketika saya di Brasil, 3 kali dalam setahun, saya pasti pergi kunjungi kapel Nossa Senhora de Aparecida. Dan justru mereka kirim stola dengan gambar Nossa Senhora de Aparecida di Sao Paulo. Itu basilika yang besar, patungnya Bunda Maria yang hitam sekali, dan bajunya warna biru. Itu dan dikirim begitu. Kamu tahu, ketika saya terima itu, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Dan sejak itu saya tidak pusing apa. Makanya para rasul, kita tuh perlu ketika menghadapi masalah tinggal dalam rumah. Yang kedua, kalau mau keluar rumah harus sama teman. Lebih-lebih teman yang mengerti. Dan teman itu harus bawa kamu pulang ke rumah. Kalau teman bawa kamu ke rumah orang, itu bukan teman. Itu. Yang kedua, para rasul itu bukan hanya berkumpul bersama-sama, makanya ketika ada masalah, jangan tinggalkan rumah. Sering bapak jalan cari temannya, ibu jalan cari temannya, anak-anak jadi temannya. Siapa yang mengerti? Yang mengerti cuma kamu dalam rumah. Karena hanya orang yang terluka mengerti apa artinya luka. Kita yang lain cuma kasih teori. Orang yang terluka, yang pernah mengalami luka, dia tahu apa artinya terluka. Makanya orang yang mengerti persoalanmu hanya orang yang bersama-sama denganmu di dalam rumah. Makanya jangan cari persoalan di dalam, di luar sana, di dalam rumah. Jadi kalau harus tinggalkan rumah, bersama-sama orang rumah. Komunitas. Makanya ketika ada umat kita bermasalah, jangan kita bergosip lah. Atau orang bisa jatuh, ada orang dia datang. Begitu dia datang, kita akan dibuatkan. Makanya susah sekali jadi orang Katolik. Karena di Katolik itu semuanya harus sempurna dan perfect. Bahkan sebelum pesta Natal Paskah ada latihan. Latihan supaya tidak ada kesalahan apapun juga. Semua harus perfect dan sempurna. Tapi kita ini bukan semua orang sempurna, atau selalu ada kurang. Makanya kadang orang-orang yang bisa pakai baju putih dan naik ke altar merasa diri mereka lebih sempurna daripada yang lain. Makanya sering sebagai seorang pastor, sering kadang saya punya permasalahan sebagai pastor paroki, bukan dengan orang yang baru sekali-sekali datang ke gereja, tapi orang yang sangat aktif di gereja. Itu yang sering buat kepala sakit. Karena yang aktif di gereja, yang berkorban banyak untuk gereja, sering menuntut diberi perhatian lebih daripada yang lain. Benarkah tidak? Kalau anaknya menikah,
Tidak boleh berkursus, masuk saja. Berkat sekolahnya. Dan kalau tidak ikuti maunya, tidak mau pergi gereja lagi. Berapa banyak orang berbakat, pintar main musik, tapi ketika dapat teguran tidak mau. Bahkan mereka demo. Dan demo di hari ketika dia harus bermain musik. Saya tidak bilang kalian yang main musik. Nah, saya tidak bilang. Jadi sering model begitu. Karena merasa kita harus dapat. Padahal, makanya kita menjadi mapan di dalam tembok-tembok gereja kita. Padahal Tuhan mengajak kita untuk keluar. Kita lihat tuh permasalahan Yesus dengan orang, kalau zaman kita, orang Farisi itu orang teladan tuh. Orang Farisi itu calon-calon kuat untuk jadi ketua anggota Depas. Dewan paroki itu orang-orang Farisi dan ada yang ditawa. Karena apa? Mereka berpuasa, mereka pintar doa, dan kalau kasih sumbangan besar, karena seluruh dunia tahu apa sumbangan. Makanya sering yang biasa berkuar-kuar di gereja tentang uang itu, kalau kita telusuri baik-baik, kadang waktu kolekte dia keluar pergi kencing. Nanti kolekte sudah lewat baru dia masuk. Dan mereka-mereka ini sering ngomong tentang duit-duit. Tapi banyak orang yang tidak punya nama, kasih uang lebih banyak, bahkan tidak pernah mau tampil. Tapi yang kasih sedikit itu sering keluarnya lebih besar. Tapi model begitu. Jadi kalau kita lihat para rasul begitu. Jadi kalau keluar harus sama. Yang kedua, para rasul ketika mereka menghadapi kesulitan, apa yang mereka buat? Mereka memecahkan roti. Merayakan Ekaristi. Makanya tetap misa. Kalau banyak masalah, banyak sakit hati, kecewa, jangan hanya misa pada hari Seminggu saja. Lebih baik, lebih banyak misa lagi, supaya terima komuni lebih banyak lagi. Semakin Anda menerima komuni lebih banyak lagi, ketika melihat imam bilang, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anda menyadari bahwa Tuhan, kau begitu hebat, kau begitu luar biasa, tapi kau mau jadi roti yang begitu kecil tak berarti. Saya di belakang saja tidak bisa lihat. Kenapa saya begitu sombong akan kesempurnaan saya? Kenapa saya tidak bisa memaafkan dosa dan salah? Hanya karena melihat roti yang kecil. Makanya tetap. Yang ketiga, para rasul itu mereka tidak sendirian. Ada Maria. Dan Maria itu diberi penutusan pada saat Yesus mau lepaskan napasnya. Dia bilang kepada murid yang dikasihi, itu anak, itu ibu. Dan kepada Maria, itu Bunda. Makanya setiap tanggal 1 Januari kita rayakan Maria Bunda Allah. Hari pertama di tahun yang baru adalah hari Maria Bunda Allah. Cuma mau bilang kepada kita bahwa di hari-hari itu gereja mau mengikuti jejak Maria. Apa yang Anda alami, Maria alami. Penolakan, Maria alami. Penyangkalan, Maria alami. Kehancuran, Maria alami. Tetapi Maria belajar untuk menyimpan semuanya. Belajar untuk tidak berubah karakter. Masalah, kehancuran sering mengubah karakter orang. Dari seorang yang sabar menjadi seorang yang pemarah. Dari seorang yang percaya menjadi seorang yang sangat curigaan. Dari seorang yang selalu yakin menjadi seorang yang sangat pesimis. Persoalan sering mengubah karakter. Tapi bukan tujuan itu. Kalau orang jahat dengan kita, kita punya pilihan. Jahatin dia atau tetap baik. Saya memilih untuk tetap baik. Saya tidak jawab apapun proposal saya.
Ketika saya lagi pembinaan, dia telepon saya. Dia bilang, Kakak, saya sekarang ada di pastoran. Pastoran yang kamu bangun. Saya dalam kamar mandi. Saya nangis, saya minta maaf. Orang-orang yang bergosip itu datang minta maaf. Bapak Uskup kemudian minta saya untuk kembali ke keuskupan, kerja di keuskupan. Tapi saya bilang sama Bapak Uskup, saya minta maaf. Kalau saya kembali ke keuskupan, saya akan punya tendensi untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Saya mau jiwaku tenang. Biarkan semua. Makanya pentingnya menjaga mulut dan diam. Dan jangan cari kekuatan dimanapun. Kekuatan hanya di dalam Maria, di dalam Ekaristi, di dalam doa-doamu, di dalam bacaan kitab suci. Carilah kekuatan di sana. Jangan dimanapun. Karena hanya dengan demikian sesuatu bakal terjadi. Bola yang jatuh karena kesalahan kita, lentingnya tidak tinggi. Tapi bola yang dipaksa jatuh, bukan karena kesalahan kita, bola itu lentingnya akan tinggi. Tapi Anda harus tenang. Supaya apa? Supaya bisa tangkap bolanya. Karena kalau Anda tidak tenang, bolanya melewati Anda, bisa menghancurkan atap, dan Anda bisa mati celaka. Makanya harus tenang, supaya bisa lihat kemana bola itu pergi. Tapi yakin, percayalah, Tuhan yang pernah membawamu tinggi, sekarang melihatmu di bawah lebih rendah daripada sebelumnya. Dia juga pasti punya rencana untuk membawamu jauh lebih tinggi. Dan itulah yang dibuat oleh para rasul. Mereka pada suatu titik mereka meragukan Tuhan dan kasih. Si Petrus demikian. Dia merasa bahwa dia sudah selesai. Makanya dia bilang kepada para rasul, saya mau pergi mancing. Bukan masalah pergi mancing. Saya mau pergi ke hidupku sebelum saya ketemu dengan Yesus. Saya mau ke masa laluku. Saya mau menghapus semuanya ini. Dia pergi. Tapi apa yang terjadi? Sepanjang malam dia membuang bukan, tidak ada sesuatu pun yang datang. Karena jiwanya letih, dia dalam kehancuran, dia tidak fokus. Dia merasa bahkan Tuhan meninggalkan dia. Dan ketika Yesus datang, Yesus bilang kepada dia, labu-labu katmu sebelah kanan. Biasa kalau pelabuhannya begini, kita mancing di laut, itu perahunya begini. Kita biasa kalau orang kanan ya, kita mancingnya sebelah kiri. Kita perahunya harus begini. Supaya apa? Mata kita bisa lihat daratan, yang ini bisa lihat laut lepas. Itu makanya palangnya begini. Tidak pernah kita membelakangi pelabuhan. Beda kalau kapal besar. Kalau perahu model kecil-kecil, ya begitu. Nah, makanya dia selalu di kiri. Karena dia ingin semuanya terkontrol. Dia lupa hidup kita ini bukan milik kita. Kamu mau kontrol sampai kapan? Kita kontrol makan kita, kesehatan kita satu kali selesai. Satu kali saja, jatuh sedikit selesai. Ada orang yang jatuh sampai kepala pecah, masih hidup. Masih hidup. Tapi ada orang jatuh sedikit di kamar mandi, gini. Jadi apa yang bisa kita kontrol? Kita tidak bisa kontrol apapun. Sebaik-baikmu hidupmu, sebaik-baik pelayanan di gereja, Anda buat segala, dan Anda pikir ini yang paling baik. Selalu ada orang yang bilang, dia gaya-gaya saja, berarti suaranya kayak begitu, tidak ada apa-apa. Kita sakit, kita kecewa. Selalu. Karena selalu ada orang yang lihat dari sisi beda. Karena memang kacamata kita beda.
Jadi ngapain mau sakit hati? Cara pandangnya dia beda. Dengar saja. Kalau itu baik untukmu, membangun jiwamu, dengar. Kalau itu enggak, hapuslah dari memorimu. Kenapa harus disimpan dalam memorimu? Kita kadang simpan banyak memori-memori jelek. Memori-memori kebaikan sering kita hapus. Tapi yang jelek dan sakit hati kita piara bertahun-tahun. Bahkan orangnya sudah mati, sakit hatinya masih disimpan. Untuk apa? Makanya malam ini saya ngajak kita untuk hapus memori. Kita kembali ke titik awal. Ketika HP kita hang, apa yang dibuat? Kembali ke faktor restart. Dan malam ini saya ngajak kita untuk restart, reset kembali ke faktorinya lagi, untuk hapus semua virus-virus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mulai lagi. Saya minta dipandu kita dalam doa. Bisa lampunya agak redup sedikit ya. Agak gelap-gelap gitu. Ya, soalnya kalau terang-terang nanti susah. Aku tahu lelah saat kau melangkah sendiri. Aku tahu air matamu yang jatuh diam-diam di kamar. Tiada yang melihat, tak ada yang mengerti, tapi aku ada di sana, memeluk hatimu yang hancur. Jangan takut, anakku, datanglah kepadaku, serahkan semua lukamu di dalam tanganku. Anakku yang terkasih, kau tak pernah sendiri. Kasihku tak berubah, lebih besar dari dosamu. Anakku yang terkasih, jangan dekatlah padaku. Aku beri kelegaan dan hidup yang baru. Aku bersamamu hari ini, detik ini, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau milikku. Hatimu yang retak itu, ku teriak olehnya. Aku sanggup
Jangan ragu lagi, angkat wajahmu perlahan dan pegangkan aku yang kasih. Kau tak pernah sendiri, kasihku tak lebih besar dari dosamu. Anakku yang dalam hidup janjikan jalan mudah, tapi aku berjalan bersamamu. Aku takkan hidupku untuk menjagamu. Kau terlalu berharga di mata kasihku. Takkan ku biarkan kau jatuh di luar tanganku. Anakku yang kasih, kau tak pernah sendiri, kasihku tak lebih besar dari dosamu. Anakku yang kasih, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sadar atau tidak, hidup kita sebagai manusia seringkali berjalan seperti sebuah handphone. Hati kita ketika pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah seperti sebuah ruang yang sangat bersih, murni, penuh dengan kedamaian dan cinta serta optimisme. Namun seiring berjalannya waktu, seiring kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tanpa kita sadari, hati kita mulai mengumpulkan banyak sekali file-file sampah dan virus kehidupan. Hati kita mulai dipenuhi oleh virus kejengkelan karena perlakuan jelek yang kita alami. Memori batin kita mulai penuh sesak oleh simpanan kejengkelan masa lalu dari mereka-mereka yang pernah menyakiti kita dan yang tidak pernah kita maafkan. Hati kita penuh dengan memori luka batin. Kita mengunduh aplikasi kesombongan karena merasa lebih hebat dari orang lain, karena kesuksesan dan kemakmuran yang kita alami, sehingga tanpa kita sadari sistem moral kita mulai rusak.
Karena kita membiarkan kebohongan-kebohongan kecil-kecilan, kebiasaan bergosip, atau kebiasaan buruk lainnya bertumbuh subur. Hidup kita menjadi hang. Kita menjadi orang yang gampang stres. Kita menjadi orang yang sangat mudah tersinggung. Kita tersenyum, tetapi hati kita hampa. Kadang kita ingin berteriak dalam kamar. Saya tidak kuat lagi. Kadang kalau kita punya keberanian, kita ingin pergi meninggalkan semuanya dan tidak mau pusing apapun. Dan yang paling menyedihkan, sering semua itu membuat hubungan rohani kita dengan Tuhan menjadi sangat kering, dingin, dan formalitas belaka. Kita beribadah, tetapi hati kita mati. Oleh karena itu, pada malam ini, kita diundang oleh Tuhan sendiri untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita. Tuhan mengundang kita masuk ke dalam ruang perawatan spiritual untuk bersama-sama menekan tombol reset total terhadap hidup kita melalui dua tahapan besar yang saling menyambung dan tak terpisahkan, yaitu proses pertobatan dan proses pembaharuan hati. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk duduk tenang, ambil jarak sedikit, tarik napas dalam-dalam. Setiap tarikan napasmu, sebutlah nama Yesus. Hembuskan dengan pelan, kasihanilah kami. Kita tarik napas lagi lebih dalam. Banyak kita mengira bertobat itu adalah sebuah momen emosional yang dramatis. Tidak jarang ketika kita sedang mengikuti ibadat, mendengar suara musik yang sendu, mendengar kata-kata nyanyian seperti pada malam ini, membuat kita ingat akan semua dosa dan salah kita, bahkan sampai meneteskan air mata, seolah-olah ini adalah pertobatan. Mendengarkan khotbah sampai membuat meneteskan air mata adalah tanda hati nurani Anda masih lembut dan belum membatu. Tapi tolong dengarkanlah baik-baik dan jujur. Jika setelah Anda mengirimkan tetes air mata, Anda tinggalkan tempat ini dan kembali ke rumah, dan keesokan harinya bertingkah laku sama seperti kemarin, maka mohon maaf. Apa yang Anda alami bukanlah pertobatan, cuma baru sebatas menyesal. Menyesal dan bertobat adalah dua benua yang sangat berbeda jaraknya. Menyesal itu hanya terjadi di area emosi dan perasaan, sedangkan pertobatan itu terjadi di area keputusan kehendak dan cita tindakan nyata. Katakanlah saja Anda sedang menyetir dari tempat ini ke Mili. Namun karena Anda sedang banyak pikiran, mengantuk, tidak fokus, melamun, agak mengantuk, Anda mengambil salah jalan. Daripada belok ke arah Mili, Anda malah belok ke jalan yang membawa Anda ke arah bandar. Setelah Anda berjalan 15 menit dengan kecepatan tinggi, Anda baru menyadari bahwa Anda mengambil jalur yang salah. Apa tindakan Anda sebagai seorang sopir yang waras? Apakah Anda akan menginjak rem sedalam-dalamnya? Atau akan membiarkan mobil melaju terus dengan kencang menuju bandar sambil menangis histeris, memukul-mukul setir mobil dan meratapi nasib? Aduh, kenapa saya sebodoh ini? Aduh, kasihan sekali sayanya sampai ambil jalan salah. Tapi setirnya tetap mengarah ke tujuan yang salah. Kalau begitu, Anda adalah sopir yang konyol. Seorang pengemudi yang memiliki akal sehat, begitu tahu dia berada di jalan yang salah, dia akan melakukan 3 tindakan yang tegas.
Pertama, dia akan menginjak pedal rem untuk menghentikan laju mobil. Kedua, dia akan menyalakan lampu sen, berusaha mencari belokan yang terdekat yang tersedia. Ketiga, begitu tiba di belokan, dia akan memutar balik arah mobilnya 180 derajat secara total untuk mengarahkan mobilnya menuju ke destinasi yang dicita-citakan. Itu adalah pertobatan. Pertobatan bukan sekedar berkata, Tuhan saya menyesal, saya sudah berbuat dosa. Melainkan membuat sebuah keputusan dari kehendak bebas untuk berkata, cukup. Saya sadar akan jalan hidup saya selama ini salah. Hari ini saya mengambil keputusan untuk menginjak rem, keluar dari jalur dosa, memutar balikkan arah hidupku untuk berjalan menuju kepada Tuhan. Saya membawa Bapak Ibu ke arah lapangan pekerjaan, bisnis, keuangan. Seringkali di zaman ini ada sebuah budaya salah yang dianggap wajar karena dilakukan oleh banyak orang. Misalnya, Anda diminta atasan untuk membelikan sebuah peralatan kerja. Harga aslinya mungkin cuma 80. Tetapi Anda ketika pembayaran, Anda berbisik kepada kasir, tolong tuliskan 100. Padahal Anda membayarnya cuma 80. Ketika Anda kembali ke kantor, Anda serahkan klaim nota, mengambil 100. Anda untung 20. Di jalan Anda memakai uang 20 untuk membeli mainan kecil untuk anakmu. Anda tenang saja sambil berbisik kepada diri, tidak apa-apa, uangnya kan kecil. Lagi pula semua teman di kantor juga berbuat demikian. Atau Anda sering korupsi waktu, datang terlambat dengan berbagai macam alasan, kadang pulang lebih cepat dengan alasan urusan keluarga, tetapi ketika pembayaran gaji menuntut dibayar penuh tanpa potongan apapun. Pertobatan di area pekerjaan artinya Anda mengambil tindakan putar balik yang nyata. Mulai besok, ketika Anda dihadapkan pada kesempatan untuk memanipulasi nota belanja atau korupsi waktu, Anda mengambil keputusan tegas dalam hati. Tidak. Mulai hari ini sekecil apapun nominal uangnya, jika itu bukan milik saya tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Saya memilih untuk hidup jujur dan bersih. Meskipun akibatnya saya harus kelihatan aneh di mata rekan kerja saya, atau bahkan mungkin saya dijatuhi karena saya tidak mengikuti permainan kotor mereka. Di dalam rumah tangga, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Banyak dari kita tanpa kita sadari sering berupah seperti seorang monster di dalam rumah sendiri. Ketika kita berada di luar rumah, di gereja, di depan rekan bisnis, sering kita tampil sebagai sosok yang sangat luar biasa, ramah. Kita bisa mengumbar senyum manis, tutur kata yang sangat santun, lemah lembut, penuh kesabaran dan tampak begitu bijaksana. Namun skenarionya berubah drastis 180 derajat ketika kita menginjakan kaki di rumah sendiri. Begitu membuka pintu, bertemu dengan istri yang sudah seharian lelah mengurus rumah, atau dengan suami yang seharian bekerja, atau bertemu dengan anak-anak, wajah ramah langsung luntur, wajah berubah menjadi ketus, cemburu, tidak sabar, penuh amarah. Karena kita merasa lelah bekerja seharian mencari nafkah, kita merasa memiliki hak istimewa untuk menjadikan orang-orang di rumah sebagai tempat pelampiasan stres dan kesalahan kita. Suara kita berubah menjadi bentakan-bentakan keras hanya karena kesalahan-kesalahan yang sangat sepele. Anak kecil tanpa sengaja menumpahkan air di lantai, kita langsung meledak marah, memaki-makinya dengan kata-kata kasar,
seolah-olah anak itu telah melakukan tindakan kriminal yang tak termaafkan. Pasangan kita melupa menyetrika baju seragam, kita langsung melakukan aksi mogok bicara, mendiamkannya selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, membuat suasana rumah menjadi sedikit es dan mencekam. Pertobatan dalam area keluarga tidak membutuhkan Anda pergi ke gunung untuk bertapa. Pertobatan terjadi di depan rumah Anda. Pertobatan praktisnya mulai nanti ketika Anda pulang ke rumah. Dalam kondisi tubuh mungkin lelah mendengar ocehan saya yang tidak ada ujung pangkalnya ini. Sesampainya Anda di depan pintu rumah, Anda tidak langsung memegang gagang pintu. Berdirilah di sana selama 1 menit. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung Anda. Hembuskan perlahan melalui mulut Anda. Lepaskan dan tinggalkan seluruh beban di luar. Kemacetan di jalan, kejengkelan. Dan katakanlah kepada batin Anda sendiri. Di dalam rumah ini ada anggota keluargaku. Ada anak-anakku yang sangat mencintaiku dan merindukanku. Mereka bukan tempat sampah untuk amarahku. Saya mau melangkah masuk ke dalam rumah ini, membawa senyuman, membawa pelukan, membawa damai sejahtera. Lalu bukalah pintu, peluklah mereka dengan penuh kasih. Itulah yang dimaknakan putar balik metanoia, pertobatan. Mari kita periksa jari kita, terutama jari telunjuk jempol kita. Di zaman teknologi digital seperti sekarang, dosa tidak perlu dilakukan dengan berjalan kaki menemui orang lain. Dosa bisa dilakukan sambil rebahan di kasur di dalam kamar yang terkunci. Berapa banyak dari kita yang jari-jarinya terasa sangat ringan, sangat cepat, sangat lincah, untuk mengetik komentar yang penuh dengan nada nyinyir, ejekan, atau bahkan hujatan di kolom komentar media sosial orang lain. Berapa banyak dari kita yang setiap harinya menghabiskan waktu berjam-jam berselancar di internet hanya untuk mencari tahu aib orang lain, menonton akun-akun gosip, atau merasa senang dalam hati ketika melihat ada orang lain atau ada selebriti yang rumah tangganya hancur atau karirnya jatuh. Pertobatan adalah tindakan nyata yang sangat sederhana. Ambil handphone Anda setelah seminar ini selesai. Jalankan aksi pembersihan massal. Klik tombol unfollow, klik tombol block, atau hapus aplikasi, keluar dari grup-grup percakapan yang isinya hanya menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, menyebarkan konten pornografi, dan merusak kesucian pikiran Anda. Jika sebuah tontonan tidak membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik, untuk apa Anda berikan waktu berharga Anda untuk menontonnya? Ambillah momen sejenak di bagian ini. Jangan melihat orang sebelah Anda. Jangan memikirkan dosa orang lain. Jangan memikirkan kesalahan orang lain. Lihatlah lurus dalam ruang batin Anda sendiri. Coba tanyakan kepada hati kecil Anda yang paling jujur. Di area manakah dalam hidup saya saat ini yang jalurnya sudah melenceng jauh? Di jalur manakah saya sedang mengemudikan mobil kehidupan saya ke arah yang salah? Dan apakah di jalur keuangan Anda yang penuh dengan kejujuran? Apakah di jalur rumah tangga Anda yang penuh dengan ego dan amarah yang meledak-ledak? Ataukah di jalur kehidupan moralitas rahasia Anda? Sebuah dosa yang tersembunyi yang Anda simpan rapat-rapat, yang tidak diketahui pasangan, tidak diketahui anak-anak maupun rekan kerjamu, tetapi Anda tahu dalam hati Anda bahwa Anda sedang melihat perbuatan yang tersembunyi itu dengan sangat jelas. Ingatlah satu hal ini. Tuhan yang kita sembah
tidak pernah terkejut melihat dosa-dosa kita. Dia adalah pencipta kita. Dia sudah tahu setiap detail kelemahan kita, bahkan sebelum kita melakukan. Yang sedang dia tunggu dengan sabar hari ini, saat ini, adalah kejujuran hati kita untuk berani menginjak rem ego kita, berani mengakui kesalahan kita, dan mengambil keputusan untuk putar balik detik ini juga ke jalannya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, keputusan besar untuk menginjak rem dan memutar balikan arah hidup kita dari jalan yang salah, itulah kita sebut sebagai proses pertobatan. Apakah perjalanan kita sudah selesai sampai sini? Jawabannya adalah belum. Sama sekali belum selesai. Disinilah letak rahasia. Mengapa banyak sekali orang yang gagal dalam perjalanan rohani? Seringkali kita melihat atau kita sendiri mengalami, kita sudah bertobat, menangis, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi 3-6 bulan, seminggu kemudian kita sering sekali jatuh dalam lubang dosa yang sama. Mengapa tragedi rohani ini bisa terjadi berulang-ulang dalam hidup kita? Jawabannya, karena semua itu Anda baru pada proses pertobatan. Tetapi Anda lupa dan tidak tahu bagaimana cara melakukan proses kedua, yaitu pembaruan hati. Untuk memahami hal ini dengan sangat mudah, mari Anda dalam mata yang tertutup, coba membayangkan sebuah kamar kos yang kotor. Bayangkan ada sebuah kamar di sebuah rumah kos. Kamar itu sudah ditinggalkan oleh penghuni selama beberapa tahun dalam kondisi yang berantakan. Ada sisa-sisa makanan yang tergeletak di lantai, yang sudah membusuk, bahkan ada ulat-ulat. Ada tikus yang berlari ke sana kemari. Debu menempel sangat tebal di jendela. Sarang laba-laba raksasa ada di setiap sudut langit-langit. Dan bau dalam kamar yang sangat menyengat. Tugas kita pertama tentulah membersihkan kamar tersebut. Mengambil sapu dan pel, kantong sampah, mengumpulkan semua sampah pembusukan, membersihkan sarang laba-laba, mengepelnya sampai mengkilap, lalu mengangkat semua sampah yang bau itu keluar dari rumah, membuangnya jauh-jauh. Kondisi kamar yang dibersihkan dari sampah itu adalah gambaran dari proses pertobatan Anda membuang dosa dan kebiasaan buruk dari hidup Anda. Namun setelah kamar itu bersih dan kosong, kalau Anda membiarkan pintu kamar itu terbuka lebar, jendela-jendelanya juga dibiarkan terbuka menganga tanpa adanya tirai, kamar yang dibiarkan kosong melompong begitu saja tanpa diisi apapun, pasti suatu saat akan menjadi kotor lagi. Kamar akan menjadi bau lagi, dan tikus dan lalat hijau akan memasuki tempat itu lagi melalui pintu-pintu yang terbuka. Tikus-tikus selokan akan menemukan ruangan kosong, menjadikan sarang baru mereka. Pertobatan, proses pertobatan membutuhkan perubahan hati, pembaruan jiwa. Hati manusia bekerja dengan hukum yang persis sama dengan kamar kos. Hati manusia tidak dirancang untuk bisa hidup dalam kondisi kosong dan vakum. Jika Anda membuang sebuah kebiasaan buruk dari dalam hati Anda melalui pertobatan, Anda tidak boleh membiarkan ruang kosong di dalam hati Anda. Jika ruang kosong itu dibiarkan kosong, maka ego lama kita, godaan-godaan lama kita akan kembali datang, mengetuk pintu hati kita, dan menjatuhkan kita kembali ke dalam dosa yang lebih dalam.
Kita perlu membuang sampah dosa. Kita perlu melakukan pembaharuan hati. Pembaharuan hati adalah tindakan aktif untuk mengisi dan mengganti ruang kosong dalam hati kita dengan sifat-sifat yang baru yang bersumber dari kebaikan Tuhan. Kita harus menggusur tabiat lama kita, menambahkan tabiat baru kita. Pertama, kita mengganti dendam dan kepahitan dengan pengampunan lama. Ketika ada orang lain yang mengkhianati kepercayaan kita, menipu uang kita, atau memfitnah nama baik kita, hati kita langsung dipenuhi oleh sampah kepahitan. Cara berpikir lama kita akan berkata, dia sudah menghancurkan hidupku. Saya tidak akan pernah memaafkan dia seumur hidupku. Saya ingin melihat hidupnya hancur menderita, baru saya bisa puas. Ini adalah hati yang dipenuhi sampah busuk. Karakter baru, hati yang diperbarui, akan membuat kita berdiri dan berkata dengan tenang. Apa yang orang itu lakukan kepada saya memang sangat menyakitkan dan sepenuhnya salah. Namun hari ini saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan secara total. Saya memaafkan kesalahannya, bukan karena dia pantas untuk dimaafkan, melainkan karena saya tahu hati saya ini terlalu berharga untuk diisi oleh racun dendam yang merusak kesehatan jiwa saya. Saya memilih melepaskan dia, supaya dia sendiri bisa melangkah maju, supaya saya sendiri bisa melangkah maju menjalani hidup dengan damai. Melepaskan pengampunan itu bukan sedang membebaskan orang yang bersalah, melainkan Anda sendiri sedang membebaskan seorang tawanan dari penjara sakit hati dan kekecewaan. Tawanan yang Anda bebaskan itu tidak lain dan tidak bukan adalah diri Anda sendiri. Mohonkan kepada Tuhan supaya pada malam ini Dia mencurahkan roh pengampunan ke atas. Tuhan tahu mengampuni itu tidak gampang. Karena itu Yesus ketika Dia berada di atas salib, Dia tidak bilang kepada orang-orang yang menghancurkan hidupnya, mereka-mereka yang memakukan Dia pada salib, Dia tidak bilang aku mengampunimu, tetapi Dia bilang Bapa, ampunilah mereka. Kita tidak bisa mengampuni tanpa kuasa Allah sendiri. Maka jadikanlah hari-hari ini, malam-malam ini sebagai momen untuk memohon supaya rahmat pengampunan dicurahkan ke atasmu, sehingga Anda bisa memaafkan dan bisa bebas kembali. Orang jahat yang bertindak jahat dengan Anda akan bisa tidur nyenyak. Tetapi Anda yang baik, yang akan bereaksi secara jahat, Anda tidak akan tidur nyenyak. Kenapa Anda harus jadi orang jahat seperti dia? Anda tidak dididik untuk menjadi jahat. Anda dididik untuk menjadi orang baik. Maka tetaplah baik meskipun Anda selalu disakiti. Yang kedua, kita mengganti iri hati dengan ucapan syukur yang tulus. Setiap kali kita membuka media sosial, melihat teman lama sedang berlibur, sedang makan di restoran mewah, atau ketika kita sedang menengok keluar jendela melihat tetangga membeli mobil yang baru, hati kita terasa sesak. Hati kita langsung menjadi panas dan gelisah. Mulut kita mulai mencibir, alah, pamer saja kerjanya. Paling-paling dari hasil uang tidak halal. Kita menyiksa diri sendiri dengan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya begini-begini terus? Engkau tidak adil, kenapa musuhku hidupnya tambah baik dan tambah baik? Hati yang diperbaharui adalah hati yang mampu melihat kesuksesan orang lain, turut bergembira secara tulus. Melatih mulut kita untuk berkata, wah, saya ikut senang melihat mereka diberkati. Semoga kebahagiaan mereka
menular kepada saya. Dan setelah itu kita melihat apa yang ada pada diri kita. Melihat anak-anak yang makan kenyang, sehat. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini memang saya belum memiliki mobil seperti tetangga saya. Namun saya tidak perlu rapat. Saya masih bisa makan 3 kali. Terima kasih untuk suamiku, untuk istriku yang begitu peduli terhadap saya. Semua itu sudah merupakan berkat yang melimpah untuk saya. Sifat iri hati runtuh digantikan oleh kedamaian ucapan syukur. 3. Kita perlu mengisi hati kita yang kosong, bukan dengan egoisme buta, melainkan dengan kepedulian dan kasih yang nyata. Ketika kita mempunyai egoisme buta, maka hidup prinsip kita yang paling penting di dunia ini adalah diri saya sendiri, karir saya, keluarga saya. Selama mereka aman, saya tidak pusing apapun. Masalah orang lain di luar sana, kesusahannya bukan urusan saya. Salah sendiri, kenapa tidak kerja keras? Ketika kita mempunyai egoisme buta, kita menutup mata terhadap penderitaan di sekitar kita. Hati yang diperbarui meruntuhkan tembok egoisme raksasa tersebut. Memampukan kita untuk membuka mata, peka melihat sekeliling. Ketika kita berjalan masuk ke tempat kerja, kita mulai memperhatikan petugas kebersihan yang sedang menyapu lantai dengan penuh bercucuran. Kita hampiri dia, kita berikan sebotol air mineral yang dingin segar, disertai sedikit uang tip dengan senyuman yang terbaik kita. Di rumah ketika melihat pasangan sedang repot mencuci tumpukan piring di dapur, kita tidak lagi duduk santai di depan TV. Kita langsung berjalan ke dapur, menepuk bau partner dengan lembut sembari senyum manis, mengambil spons pencuci piring, membantu menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh kasih, tanpa perlu diminta atau disindir terlebih dahulu. Hati yang dibaharui mengubah total identitas kita dari seorang manusia yang selalu menuntut untuk dilayani, menjadi manusia yang rindu untuk bisa melayani orang lain. Dari seorang yang selalu ingin dimengerti, menjadi seorang yang memiliki kelapangan dada untuk mau mengerti kelemahan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi, tak terasa waktu begitu cepat. Sudah begitu banyak hal yang kita pelajari dari jam 7.30 tadi mendekati jam 10 malam ini. Semuanya cuma tinggal sebagai teori. Kita kesini bukan untuk bermimpi tinggi. Kita kesini karena kita ingin belajar untuk menjaga kesucian hati kita. Langkah konkret yang perlu kita buat, yakni membersihkan hati kita. Jika tidak dirawat dengan disiplin yang ketat setiap harinya, maka kita akan jatuh kembali ke dalam dunia yang sama. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri renungan saya ini, saya ingin memberikan oleh-oleh rohani yang bisa Bapak Ibu bawa pulang ke rumah masing-masing sebagai berkat. Sebuah formula sederhana yang saya pelajari dan saya pakai praktek sampai saat ini. Formula 3M. M yang pertama, sebagaimana handphone, sari. Jangan semua yang masuk dibaca. Jangan semua yang di-download, sari. Jadi M pertama, menyaring input. Jaga pintu gerbang hati Anda. Jangan biarkan sampah lolos di pintu hati. Jaga. Pikiran dan perasaan di dalam hati kita adalah cerminan langsung dari apa yang kita inginkan masuk melalui mata dan telinga kita setiap harinya. Jika Anda terus-menerus memasukkan sampah ke dalam pikiran Anda,
maka hal-hal yang keluar dari ucapan mulut dan tindakan Anda juga adalah hal-hal yang berbentuk sampah. Maka M yang pertama, saring. Saring supaya hanya yang bersih saja masuk. Yang M yang kedua, membaca dan merenungkan tuntunan yang baik. Kamar batin kita yang sudah dibersihkan tidak boleh dibiarkan kosong melompong. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat karena pikiran lagi kosong, hati lagi kosong. Maka jaga supaya pikiran hati kita tidak kosong. Dengan apa? Sering membaca kitab suci. Dengan membaca program-program yang bisa membantu kita, karakter kita. Dan jangan membaca hal-hal yang gosip-gosip saja, yang merusak pikiran kita. Sering kalau kita lagi medsos, tiba-tiba ada gambar porno muncul, jangan ditekan, dihapus langsung. Jadi membaca, merenungkan hati. Caranya adalah dengan membangun sebuah disiplin pagi yang baru. Mulai besok, buat komitmen malam ini. Sebelum saya menyentuh handphone untuk melihat medsos apapun, saya ingin memberikan waktu 10-15 menit pertama hari ini untuk menyegarkan jiwa kita. Jadi kalau buka renungan apapun, ada doa muncul, itu yang dibuka. Jangan yang lain-lain. Baca kitab suci 15 pertama. Duduklah dengan tenang. Ambil kitab suci Anda atau bukalah buku-buku kebijaksanaan rohani yang membangun jiwa. Bacalah beberapa ayat dengan perlahan, renungkan maknanya. Biarkan kata-kata kebenaran meresap ke dalam pikiran Anda, menjadi nutrisi rohani yang menguatkan mental, menjadi perisai pelindung bagi jiwa sebelum Anda melangkah keluar menghadapi kehidupan. M yang ketiga, kalau melakukan kesalahan, minta maaf. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum maafmu keluar. Tidurlah dengan damai. Setiap malam sebelum Anda memejamkan mata untuk tidur, luangkan waktu 2 menit saja untuk duduk tegak di tepi ranjang dalam kondisi hening. Lakukan evaluasi singkat terhadap seluruh perjalanan hidup Anda sejak pagi hari tadi. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah hari ini ada perkataan saya yang melukai orang lain? Apakah hari ini tindakan saya sudah jujur? Jika hati nurani berbisik bahwa Anda telah melakukan kesalahan, lakukan tindakan pembersihan instan malam itu. Tundukkan kepala, berdoa memohon ampun kepada Tuhan atas kekilafan. Esoknya, jangan tunda waktu. Temui orang yang sudah Anda sakiti. Jika anak atau pasangan Anda yang Anda sakiti, pegang tangan mereka, katakan dengan tulus, sayang, maafkan saya atas sikap saya yang kasar semalam. Saya agak lelah, tetapi saya tahu itu bukan alasan untuk memarahimu. Saya salah, saya minta maaf. Ketika Anda menurunkan ego untuk meminta maaf dengan cepat, maka lingkaran setan dosa akan langsung terputus hari itu juga. Kesalahan tidak akan menumpuk menjadi gunung sampah di dalam hati Anda. Hubungan kasihmu akan tetap terjaga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita duduk di dalam kejujuran hati kita. Kita tinggalkan seluruh topeng-topeng kepura-puraan kita di depan dunia.
Kita serahkan hati kita dalam kejujuran di hadapannya. Tuhan, inilah saya apa adanya. Saya mengaku dengan jujur bahwa handphone kehidupan saya saat ini sedang error dan hang. Hati saya kotor oleh kepahitan. Jiwa saya lelah karena menyimpan dendam. Bantulah saya Tuhan untuk mengambil keputusan untuk menginjakkan ego saya, untuk memutar balik. Saya menyadari kerapuan dan ketidakmampuan saya, maka saya datang kepadamu Tuhan. Perbaikilah hatiku seturut kehendak. Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, memenuhi kehendak-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati budi pikiran kami dengan embun kasih cinta. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Bantulah kami Tuhan untuk meriset hidup kami, untuk mengganti hati kami yang lama dengan hati-Mu yang diperbarui. Kami ingin bisa bernapas lega kembali. Engkau pasti tahu Tuhan, air mata yang sering mengalir di dalam hati kami. Engkau tahu banyak kali ketika kami berada dalam kamar sendiri, air mata itu suka mengalir. Kadang kami ingin berteriak keras-keras, tapi untuk apa? Tidak ada juga yang mengerti. Tuhan, malam ini Tuhan, Engkau yang mengetahui kami dan perjuangan kami. Jamahlah kami dengan rahmat dan berkat. Kuatkanlah kami. Maria Bunda yang selalu menolong. Engkau pasti mengerti apa artinya menjadi kuat ketika hati rapuh, ketika yang kami hadapi membuat kami ingin marah dan berteriak. Ajarkanlah kami untuk tenang. Maka pada malam ini kami datang kepada-Mu ya Bunda. Kami serahkan seluruh umat-Mu, seluruh panitia ke dalam tangan perlindungan-Mu. Hendak berlindung ya Santa Maria Bunda Allah. Kami datang berlari kepada-Mu. Janganlah kiranya tolak permintaan kami dalam kesusahan kami. Hanya luputkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Perawan Maria yang mulia dan terberkati. Ingatlah Maria perawan yang amat baik. Kau belum pernah didengar bahwa seorang berlindung kepadamu meminta bantuan, sudah kau tinggalkan olehmu juga. Ya perawan segala perawan, ya Bunda kepadamu berlari kami digerakkan oleh harapan demikian. Kepadamu kami datang sebagai orang berdosa berdiri seraya mengatur. Ya Bunda kalimat perkataan serta berkasihan, dengarkanlah doa kuat umat-Mu, luluskan doa permintaan mereka. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dicurahkan ke atas kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya sampai di sini.